Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini itu udah hari sekitar ke-7, jadi kurang lebih 1 minggu kita diisolasi gara-gara virus COVID-19 yang sedang merebak sampai ke sini. Jadi udah mulai bosan. Biasanya kita sama anak-anak pergi, ini cuma di rumah aja. Jadi aku sama suami mulai bikin YouTube channel The Andreansyah, dan aku hari ini dimulai dengan tutorial makeup untuk daily makeup aja. Nanti nextnya aku bakal bikin tutorial untuk MPASI. Jadi bakal banyak nanti yang ada di situ ya konten-kontennya. Jadi nanti suami juga bakal bikin video untuk bikin kopi dan lain-lain. Dan kita juga bakal bikin keseruan dengan si kembar. Jadi jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Oke, pertama-tama ya, karena kita lagi diserang virus, kita harus super bersih. Ini posisinya muka aku udah dicuci, jadi udah cuci muka yang bersih gitu kan. Terus nggak pakai apa-apa dulu. Posisinya tangan kita juga harus bersih, jangan menyentuh muka sebelum tangan dipastikan bersih. Nah, aku untuk make sure lagi, aku pakai hand sanitizer dulu. Sebenarnya simpel banget. Aku kalau misalkan mau ke makeup kawinan itu butuh 7 lapis ya. Kayak mau perang 7 lapis. Ngeri ya makeupnya ya. Itu kalau misalkan kawinan gitu, ke kawinan malam kayak gitu. Tapi karena ini untuk daily makeup dan serba cepat, serba ringkas, jadi aku pakai yang benar-benar ringkas aja. Nah, ini biasanya awal aku kalau mau makeup atau nggak pakai makeup semenjak hamil dan menyusui itu selalu pakai ini sebagai pelembabnya. Jadi nggak usah pakai apa-apa, pakai ini bedakan selesai gitu. Kalau misalkan cuma mau ke satpam atau ke kafe depan gitu doang sih. Tapi kalau misalkan perlu pakai dandan sedikit, poles-poles sedikit ya pakai foundation lah gitu. Nah, hari ini aku pakai ini seperti biasa. Kita pakai dulu. Oh ya, aku punya jerawat nih 2. Nanti kita lihat ya hasil makeupnya aku itu jerawatnya masih kelihatan apa enggak. Udah, untuk ngebantu biar cepat kering, pakai ini. Aku pakai ini juga nih dari Sephora untuk base-nya. Pakai ini. Sedikit aja, oles-olesin deh. Biar bibir kita nggak kering selama proses makeup nanti, aku pakai pelembab bibir dari ini. Ini enak banget. Ini biasanya kalau malam aku pakai juga kalau mau tidur. Cuma kalau misalkan mau makeup ya aku pakai lagi. Aku pakai sedikit aja. Ini fungsinya biar bibir kita tuh nggak terlalu kering gitu saat misalkan kena make up. Dan ini segini aja bisa untuk bertahun-tahun selama expired date-nya masih panjang. Ini aku dulu pakai ini gara-gara aku sulam bibir terus pecah-pecah kan. Terus disaranin sama salah satu temen pakai ini aja, ini ampuh banget untuk yang mengatasi pecah-pecah pada bibir pasca sulam bibir. Cuma sekarang aku udah nggak sulam lagi, nggak boleh sama suami. Gitu. Terus ini foundationnya dari Sephora juga. Ini aku pakai sedikit biar nggak terlalu tebal.
Orang paling suka kalau misalkan makeup cuma pergi ke pasar belum kayak suami. Kamu dandan katanya gitu. Terus iya, sudah gitu nggak nyampe 10 menit. Ya, kamu udah selesai. Iya, cepet ya katanya. Setelah itu dia nggak pernah lagi yang namanya komplain kalau aku bilang aku mau dandan dulu titip anak-anak gitu. Karena cepet. Aku suka tambahin lagi di titik-titik yang kira-kira ada bekas jerawatnya. Titik-titik yang ada jerawatnya aja nih. Biasanya aku yang benar itu kan bedak dulu ya, tapi nggak kalau aku aku pakai dari Sephora, pakai blush onnya dulu. Kenapa? Karena suami aku nggak suka terlalu pink. Tapi kamu kenapa? Katanya gitu. Jadi untuk mensiasati itu request dari Pak suami, jadi aku pakai blush onnya itu sebelum pakai bedak. Jadi saat pakai foundation seperti ini. Jadi after pakai foundation baru aku pakein blush on, baru aku pakai bedak. Kalau lihat tutorial makeup yang lain itu macem-macem ya, yang benernya kayak gini ya, betul kayak gitu. Kalau menurut aku yang bener itu yang bener-bener kitanya nyaman, terus hasil akhirnya itu sesuai dengan kita, nggak terlalu berlebihan. Maksudnya orang juga bilangnya, mbak pipinya kemerahan deh kayak dipukulin misalkan, atau mbak shadingnya keinian deh, keituan deh gitu. Karena aku tuh tipe orang yang dulu tuh aku kan kerja ya dulu aku rempong banget. Jadi misalkan ada orang gitu dan ini tuh pipinya kok kemerahan sih, pengen ngasih tahu ke dia kalau mbak ini kemerahan gitu. Jadi nggak mau dikomplain kayak gitu ya. Jadi aku selalu menyesuaikan, aku pantasnya kayak gini, yang nggak pantas kayak gini gitu. Ya alhamdulillahnya orang-orang di sekitar aku suka sih sama makeup aku. Yang penting mah itu orang-orang di sekitar dan kita ngerasain nyaman dan hasilnya bagus gitu. Udah selesai baru kita pakai bedak. Aku bedak pakai macam ya, aku punya Sephora juga, tapi kali ini aku jatuh cinta sama Maybelline yang Fit Me. Ini sampai mau habis. Ini aku jatuh cinta banget karena dia hasilnya benar-benar bagus banget ya. Sampai dikorek-korek. Menurut aku ini kayak dasarnya tuh udah jadi ya, tinggal ngelukisnya aja karena dasarnya udah jadi. Terus aku eyeshadownya juga pakai Sephora. Kadang juga males sih pakai shadow, enakan aja. Nah, kasih tunjuk aja kalau aku pakai eyeshadow itu biasanya eyeshadow. Sebenarnya ada yang lebih gitu lagi. Kalau mau pakai eyeshadow lipstick dari Namir, aku punya 4 varian. Yang ini bisa dipakai buat eyeshadow caranya. Terus colek sedikit aja, terus tempelin di sini. Enaknya kalau misalkan pakai eyeshadow ini tuh matte gitu loh, jadi suka aja. Kalau misalkan agak berantakan nggak ada masalah ya teman-teman, nanti tinggal dirapi-rapihin aja sedikit ya. Udah selesai. Yang berikutnya adalah eyeliner. Aku agak ribet sih memang kalau soal per eyelineran ya, jadi aku biasanya berlapis-lapis juga. Aku pakai dari Sephora. Nah, dari Sephora warna coklat ya, di seputar
enaknya Sephora tuh empuk banget, terus dia sekali oles langsung darah jadi gitu. Jadi aku love banget sama Sephora, empuk kok. Nah biasanya kalau misalkan aku lagi males pakai eyeliner yang pensil, yang cair, aku suka pakai itu aja yang warna hitam. Ada yang warna hitam yang gak glossy gitu, terus jadi. Cuma ini aku mau tunjukin, aku mau pakai ini juga. Ini eyeliner Revlon, macam ya bu. Ini aku pakai buat yang paling bawah di sini. Bentar ya. Ini kalau udah kering kita pakai eyeliner bawah. Suka pakai eyeliner bawah, pakai Sephora juga yang warnanya putih. Eyeliner bawah. Terus rapi-rapi bulu mata. Ini untung aku pakai tandem bulu mata. Kalau misalkan enggak, bulu mata aku nggak ada. Nah kalau misalkan bulu mata nggak ada kan, saya pakai bulu mata palsu ya. Rempong. Nah, kadang aku nggak pakai juga sih kalau udah rontok ya udah, tinggal retouch aja. Udah selesai. Sekarang kita bikin alis. Ini aku alis juga sudah sulam, tapi kan tetap ya kita harus bingkai-bingkai rapi-rapi dikit biar nggak terlalu kelihatan bedanya gitu. Jadi aku sebelumnya kalau misalkan aku mau pergi tuh rapihin dulu teman-teman. Ini tidak untuk ditiru di rumah ya anak-anak, bagi anak kecil. Nah kalau misalkan nggak ini bisa berdarah loh. Ini rapi-rapi bawahnya doang sih kalau aku. Rapi bawah sama bingkai yang atas gitu. Udah, karena tadi kan kita kecolok sedikit, tutup pakai Sephora yang blush on tadi. Kan dia ada 3 warna ya, kan ada yang buat highlight, ada yang buat shading, sama buat blush on. Nah ini untuk bagian yang highlightnya itu kalau aku aplikasikan di bagian bawah alis. Nah ini untuk ngebingkai sekaligus kasih kesan shiny. Oke, nanti finalnya juga digituin juga. Nah, terus pensil alisnya aku biasanya pakai Viva. Cuma udah jarang nge-mall, jadi aku pakai aja yang ada yang aku sempet cobain dari Namir juga, Namir Beauty. Ini aku suka banget soalnya dia nggak usah diraut-raut, muncul begini. Tinggal kita bingkai bagian bawah dan bagian tengah, terus kita buat bayangan seperti bulu mata asli. Begitu kira-kira ya kalau cara bikin alis. Dulu aku cara bikin alis itu agak ribet teman-teman. Jadi kalau misalkan harus ada rumusannya. Ini kan kita hidung kan terbagi begini, ya kan? Nah ini hidungnya harus ditarik ke depan, set. Nah, ini untuk titik awal mula kita bikin alis, nah, ya kan? Jadi kan kita ada bola mata hitam-hitam nih. Nah dari sini tuh bola mata yang hitam itu untuk puncaknya. Nah, jadi nggak cuma gunung yang punya puncak, alis juga punya puncak. Terus bagian sini tarik ke belakang tuh lewat mata, set. Ini bagian ekor gitu ya. Dulu aduh rempong sampai karena, tapi sekarang aku udah punya bentuk alis begini. Jadi aku cuma tinggal ngerapihin bagian bawah, bagian atas, sama bikin dalamnya aja. Terus nanti biar nggak kelihatan kayak bikin gambar yang jreng gitu ya, kayak Shinchan gitu. Jadi nanti dirapihin pakai Namir ini. Tuh, enaknya Namir udah ada sikapnya juga, gengs. Oke ya, kita coba bikin alis dulu ya. Bingkai bawahnya. Terus dari tengah. Oke. Terus isi tengahnya, jangan disok-sok gitu ya.
Setelah selesai dari namir ini, hebatnya ada sikatnya. Kita sikat bagian depan. Tuh. Ini nanti ada efek-efek rambut-rambutnya gitu loh, gengs. Kan. Dah, selesai bikin alis. Kelihatan nggak sih bedanya yang ini sama yang ini? Yang ini lebih tegas, lebih berisi gitu ya. Tuh. Lebih tegas, lebih berisi. Kurang lebih kayak gitu ya. Diulang di bagian yang sebelahnya. Jadi gitu kurang lebih bikin alis ya teman-teman. Untuk koreksi alis itu tadi yang kayak aku bilang, kalian bisa pakai bagian foundation, bagian eyeshadow yang putih, atau blush on yang highlight, atau bedak. Jadi bisa pakai macam-macam. Cuma aku lebih suka pakai yang highlight gitu ya. Jadi lebih apa sih? Ada shine-nya gitu, lebih terang gitu. Kelihatan nggak sih? Ya kan? Lebih terang. Oke. Sama masih pakai yang tadi untuk di bagian sini. Sudah selesai. Nah, tadi yang di awal aku bilang kan kalau misalkan kita pakai blush on gitu kan, suami suka yang jangan merah-merah gitu kan. Cuma balik lagi, kalau misalkan tadi kita rasa masih kurang pink, tambahin lagi habis pakai bedak. Tapi jangan terlalu pink ya. Apalagi kalau misalkan perginya sih yang kayak gini. Oke, terus shading. Kadang pakai, kadang enggak sih. Orang kita kan pakai jilbab ya. Tapi aku suka tambah sedikit aja. Tinggal dipakein yang namanya lipstick aja. Tapi biasanya aku untuk final touch tambahin lagi bedak, karena kan kita di tengah-tengah makeup itu kan kadang suka keringetan lagi, atau kalau enggak terlalu merasa ini terlalu glowing gitu. Jadi tepuk gunanya apa sih ini biar lebih mateng gitu. Jadi biasanya misalkan masak tuh lebih mateng gitu. Gimana sih, lebih enak lah, endol. Jadi ini kayak gitu, biar dia lebih menyatu, biar dia awet. Biasanya aku pergi cuma sebentar, tapi makeupnya bisa awet banget sampai sore mau mandi. Aku semprotin ini. Ya, lihat. Sedikit saja. Nah, udah selesai semua. Sekarang waktunya pakai lipstick. Lipstick aku suka mencampur berbagai jenis lipstick. Biasanya balik lagi aku pakai namir buat bagian luarnya dulu. Tuh, kayak ngebingkai gitu ya. Ini enaknya dia kalau pakai namir itu, terus aku pakai Maybelline yang powder matte untuk bagian tengahnya. Jadi ini mengesankan kesan ombre. Gitu. Kalau misalkan aku ngerasa kayaknya bibirnya kok kurang pink ya, aku tambahin ini buat di bagian tengahnya juga. Atau kurang merah ya, aku tambahin yang ini. Tapi pada dasarnya luarnya sama, tetap yang muda dulu. Setiap orang beda-beda sih cara pakai lipstiknya gimana.
Cukup ditepuk-tepuk doang. Maaf ya, banyak banget lipstiknya. Oke, sudah ombre. Sebenarnya ini kan matte ya, lipstiknya matte. Aku suka dari makeup ini itu, lipstik ini itu adalah dia benar-benar bertahan 12 jam. Geng, mau makan apa aja bisa kan. Kalau misalkan makan mie kan di bibir harus gitu-gitu doang. Ini enggak, ini mau makan biasa aja lipstick tetap begini, jadi nggak pernah touch up lipstick. Hebat nih Maybelline. Harganya nggak seberapa tapi mantap. Biasa kalau misalkan kalian pengen lebih matte lagi, kalian nggak punya lipstick matte, aku punya caranya. Jadi kalian pakai lipstick nih, misalkan ini lipstick biasa gitu ya, nih kasih ini di bibir, terus tepuk-tepuk pakai bedak tabur. Nah, langsung jadi matte seketika. Itu tips dari aku. Terus udah selesai makeupnya, tinggal rapihin jilbabnya. Selesai. Kayak gini aja sih kalau misalkan mau pergi ke supermarket. Daily makeup aku kurang lebih kayak gini. Assalamualaikum. Oh ya, kalau misalkan mau pergi jangan lupa pakai parfum dan baca bismillah sebelum pergi. Dadah.